wabarakatuh. Gimana sehat Bu Rini? Alhamdulillah, Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat juga Bapak gitu. Kegiatan gimana ceritanya? Ini Pak, saya mau minta waktu buat Bapak. Oh, Eh, saya mau wawancara Bapak nih, Pak. Ada tugas dari kegiatan saya calon guru penggerak angkatan 8, Pak. oh ya siap, siap. Apakah Bapak bersedia, Pak? Alhamdulillah Bapak pada waktu untuk diwawancara atau apapun yang Bu Rini silakan. Terima kasih banyak ya, Pak. Siap. Saya mulai ya, Pak. Ya, ya. Pertanyaannya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Pertanyaan cukup bagus, cukup menggelitik juga nih, ya. Memang dari setiap lembaga pendidikan itu punya kasus yang berbeda. Tapi untuk SD Keramat 01 ini yang Bapak rasakan setiap ada masalah yang berhubungan dengan etika, ya, itu Bapak mengidentifikasi tidak langsung serta-merta dipush ke orangnya, tapi Bapak cari sebab dan masalahnya apa. Nah, setelah ketemu sebab dan masalahnya apa, baru Bapak cari solusi. Ya. Solusi ini juga dibantu oleh beberapa teman. Di sini ada wakil kepala sekolah, ada guru senior, dan juga narasumber lainnya yang bisa membantu apakah benar berita ini atau tidak. Seperti itu yang Bapak lakukan. Ya, baik. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Siap. Memang di beberapa tempat setelah Bapak beberapa pindah mutasi begitu ya, itu mesti ada kasus. Terkadang ada kasus yang sama beratnya, sama pentingnya. Tapi di sini Bapak mengutamakan menggunakan skala prioritas. Karena kenapa dengan menggunakan skala prioritas, Bapak di sini menekankan pada mana yang terlebih dahulu dikerjakan, mana yang harus dinomorduakan. Dengan sistem skala prioritas ini akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi tidak tergesa-gesa dan menggunakan informasi dari beberapa pihak. Itu yang Bapak lakukan. Ya. Skala prioritas. Ya. Baik, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan sih Pak selama ini? Oke. Jadi setiap ada persoalan atau masalah yang dihadapi di lembaga ini atau di institusi ini, ya, itu Bapak memang pertama mengambil berita dari teman-teman. Setelah itu Bapak bermusyawarah, ya. Bapak catat, Bapak ringkas, ya. Ini masalahnya betul atau tidak? Jangan sampai ini berita-berita hoax atau hanya mengujar ketidaksukaan di antara mereka. Yaitu Bapak menggunakan catatan yang Bapak lakukan di sini. Catatannya merupakan hal-hal yang informasinya tidak benar. Setelah ketahuan ini benar ini tidak, baru Bapak ambil keputusan. Seperti itu yang kita lakukan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, memang kasus dilema etika ini membuat kita tidak nyaman, ya. Ada itu sifatnya yang tidak kita nyaman itu berita-berita di luar, karena setiap peristiwa yang terjadi di sekolah ini mesti tersebar keluar. Nah, sebelum berita itu tersebar keluar, Bapak mengusahakan mengadakan rapat, mengadakan dengar pendapat dari teman-teman untuk mengambil keputusan apakah persoalan ini perlu ditindaklanjuti atau tidak. Kalau memang itu cukup di sekolah, itu Bapak bermusyawarah, mengambil keputusan bersama. Jadi di sini Bapak mengutamakan asas musyawarah bersama dalam mengambil keputusan. Itu yang Bapak lakukan. Oke, keren ya Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oke. Tantangan pertama itu memang kalau orang Jawa atau orang Timur ya, Indonesia Timur ini mengatakan iwu pakewu, enak gak enak. Tapi karena ini sifatnya kedinasan, terkadang kita tidak terlepas dari yang namanya tata krama yang ada. Tata krama yang ada itu apa? Aturan-aturan yang tertulis. Adapun aturan tidak tertulis terkadang kita sampaikan secara lisan. Alhamdulillah teman-teman di SD Keramat 01 ini semuanya memahami apa maksud dari keputusan itu.
Seperti itu yang Bapak lakukan. Jadi tidak ada sakit hati. Memang kalau dipikir-pikir, dilihat-lihat, nggak enak, pakewu, itu saya abaikan. Kalau kedinasan, kita tegas sesuai dengan aturan yang ada. Seperti itu. Iya. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tadi Pak tata kala atau jadwal khusus nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak ini memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Kalau misalnya ada, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Oke. Kalau masalahnya ini ringan, saat itu juga selesai. Ya, pemain masalahnya agak Bapak pandang ini ringan ini. Selesaikan saat itu juga. Jadi tidak berkepanjangan atau tidak bertele-tele. Jadi saat itu ada kasus kelihatan ringan, langsung ambil keputusan. Namun ketika ada kasus agak berat, ya agak berat itu yang membawa nama baik sekolah atau membawa nama pribadi, itu Bapak menggunakan catatan tata kala tadi, ya di program seperti itu. Ya mungkin melakukan pembinaan, ya dibina teman yang ada kasus tadi, kita ajak ngobrol minggu pertama, minggu kedua, ya minggu ketiga sampai ada perubahan. Karena dilema etika ini membawa nama baik institusi, terutama pribadi yang bersangkutan. Itu yang Bapak lakukan. Jadi ada catatan program. Kalau itu berat, tapi kalau ringan saat itu juga selesai. Oke. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oke. Syukur alhamdulillah setelah Bapak dimutasi ke Keramat 01 ini, ternyata teman-teman, ya, para guru senior, ya, maupun wakil kepala sekolah maupun teman-teman yang lainnya, itu ketika Bapak ada masalah, Bapak tidak ambil keputusan sendiri, tapi Bapak berbicara dengan mereka, baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru senior dan guru-guru yang ada di sini, yang ngerti permasalahannya, Bapak minta pertimbangan. Setelah itu Bapak ambil keputusan. Oh ternyata keputusan ini seperti ini loh, A atau B, manis atau pahit, itu kita ambil di situ. Jadi ini juga keputusan bersama, tidak Bapak sendiri ambil keputusan. Itu tidak seperti itu, karena sebagai pimpinan itu pengertiannya bijaksana, bijak sini, bijak situ. Itu yang Bapak ambil seperti itu. Jadi tidak egois yang kita tanamkan, tapi di sini 3S, ya, sana, sini, situ. Itu yang Bapak lakukan. Oke. Baik, keren banget ya Pak. Nah, terakhir nih Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang Bapak dapat petik nih dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Siap. Alhamdulillah dengan adanya dilema etika ini, ya kan, itu kan menyangkut pribadi pegawai yang ada di sini, apalagi kita selaku PNS, pengabdi masyarakat, aturannya sudah ada, aturan sudah tertulis, ya kan. Nah, ketika Bapak mengambil suatu keputusan, itu mesti didasari dengan asas musyawarah. Kenapa dengan asas musyawarah? Ini pengalaman yang sudah-sudah. Kalau kita egois, kita benar sendiri, itu namanya bukan pimpinan. Itu namanya otoriter seperti itu, ya, otoriter seperti itu. Bapak tidak seperti itu. Bapak mengutamakan musyawarah mufakat. Maka dari itu, setiap Bapak ambil keputusan itu, alhamdulillah diterima oleh teman-teman, baik yang bersangkutan maupun teman-teman yang lainnya sebagai pembelajaran. Itu yang saya lakukan. Terima kasih. Bapak, terima kasih banyak waktunya sudah bersedia saya wawancarai. Terima kasih ya Pak, semoga Bapak sehat-sehat selalu. Amin. Begitu juga Bu Nini, sukses ya. Amin. Sukses dalam program ini, menjadi guru yang punya kepribadian yang luar biasa. Amin, sebagai amin. contoh, teman-teman juga akan mencontoh Bu Nini. Iya. Seperti itu. Terima kasih ya Pak. Sukses ya. Ya, amin. Sukses, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu izin, sehat? alhamdulillah. Kenapa, Bu Ibu maaf ya Bu, saya mau ganggu waktunya sebentar. Saya mau izin mewawancara Ibu. Apakah Ibu bersedia? Kebetulan Ibu ada waktu kosong, tapi Ibu mau tanya, Iya. Wawancara tentang apa ya Bu Ri? Jadi ini saya kebetulan ada tugas calon guru penggerak Ibu. Masya Allah, luar biasa. Angkatan 8. Luar biasa, semangat. Iya. Siap. Bismillah, mohon izin ya Bu. Ya boleh. Mudah-mudahan Ibu bisa menjawab. Kalau misalnya jawaban Ibu kurang berkenan, ya Ibu mohon dimaklumi ya.
Iya Bu. Oke deh. Iya. Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Ibu sehat. Mudah-mudahan Bu Rini juga sehat ya. Amin. Makasih Bu. Izin kita mulai wawancaranya ya Bu. Siap. Saya mau nanya Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Wow. Ya, selama Ibu di sini ya, kan tentunya ya kita tidak mungkin lepas dari masalah-masalah, kasus-kasus, ada saja kasus. Tentunya ya, kasus-kasus itu Ibu usahakan menyelesaikan dengan baik. Pertama, Ibu klarifikasi dulu apakah itu benar adanya. Kalau misalnya benar, ya Ibu juga tidak sendiri gitu ya. Ibu minta bantuan, terutama misalnya terjadi pada siswa. Ibu minta bantuan wali muridnya dulu, wali kelasnya. Apakah benar kejadian seperti ini? Kemudian Ibu panggil selain wali murid, wali kelas, siswanya Ibu panggil untuk mengklarifikasi kebenaran masalah itu. Kemudian dengan guru, wakil kepala sekolah, Ibu juga menyampaikan. Kemudian kalau itu berkenaan dengan misalnya dengan sekolah lain, ya tentunya Ibu memanggil juga, Ibu bekerja sama dengan kepala sekolahnya dan juga gurunya, wali kelasnya gitu, agar masalah yang ada itu bisa diselesaikan dengan baik dan secara kekeluargaan. Itu kalau dengan siswa ya, kan kasus kan tidak hanya dengan siswa aja namanya di sekolah. Kalau dengan guru, misalnya guru ada masalah gitu ya, tentunya ya kalau misalnya bisa diselesaikan dengan secara baik, Ibu mau hari itu juga selesai tuntas agar nyaman di sekolah itu, guru-guru bekerja secara nyaman, tidak ada benturan-benturan yang terlalu berat gitu ya. Kalau misalnya itu mah biasa ya, tapi itu pun harus diselesaikan. Baik Ibu, terima kasih. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama itu mengandung nilai-nilai kebajikan? Baik. Kalau misalnya di sini kan ada dua keputusan ya, yang hampir sama nih, gitu ya, kepentingan yang mana gitu. Tentunya Ibu memilih gitu mana yang membawa manfaat gitu ya. Dari keduanya itu kan kira-kira nih lebih membawa manfaat kepada teman-teman gitu, dan juga guna untuk kemajuan semuanya gitu. Jadi Ibu lebih memprioritaskan yang banyak dipilih oleh teman-teman gitu. Artinya tidak Ibu langsung memutuskan sendiri gitu. Ibu serahkan juga ke teman-teman, terutama tim Ibu dulu. Ibu harus punya tim dalam menyelesaikan semua keputusan. Iya. Baik, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah pertama, Ibu yang tadi Ibu sampaikan, Ibu membuat tim dulu ya. Kemudian siapa-siapa nih yang Ibu pilih gitu untuk membantu menyelesaikan untuk mengambil keputusan. Kemudian Ibu memilih mengumpulkan fakta-fakta ya, fakta-fakta. Kemudian Ibu melakukan pengujian kebenarannya, baru kita mengambil keputusan. Iya. Sama-sama dengan tim. Keren banget ya Bu, langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan selama ini. Saya lanjut nanya ya Bu. Silakan Bu Rini. Hal-hal apa aja sih yang selama ini Ibu anggap sebagai efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif itu adalah pertama, ketegasan. Bila Ibu tegas, insya Allah keputusan yang sudah ditentukan itu berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kedisiplinan. Dari keputusan yang sudah kita putuskan, itu kita lihat disiplin nggak nih, gitu ya.
dalam guru-guru atau semua stakeholder ini melaksanakannya gitu. Kemudian itu saja sih kayaknya menurut Ibu ya. Pertama tegas, kemudian disiplin dalam menjalankan keputusan yang telah diambil. Baik Ibu, saya lanjut bertanya Ya, lagi. silakan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya. Tantangannya sih tentu banyak ya Bu ya. Pertama misalnya kan kita sudah mengambil keputusan, tantangannya itu mendorong guru nih, bagaimana supaya guru itu tidak bersikap apatis dari keputusan yang telah kita ambil. Kan kadang-kadang cuman itu doang gitu ya keputusan, kemudian biarin aja udah selesai ini gitu. Nah itu kita bagaimana mendorong guru untuk bersikap tidak apatis dan dengan masalah etika yang telah kita putuskan di sekolah. Kemudian berperan aktif artinya gini, yang sudah kita putuskan, yang tadinya guru-guru merasa apatis gitu ya, ayo kita terus memotivasi supaya keputusan itu tetap terlaksana dengan baik. Itu sih tantangannya guru yang tadinya apatis gitu ya, kemudian kita harus memberi motivasi kepada guru. Baik Bu, lanjut ya Bu. Ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya tuh seperti apa kalau misalnya ada? Nah kalau ini untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya, itu Ibu tidak harus menjadwalkan, maunya selesai gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita bertanya lagi ya, kita mengumpulkan orang-orang yang terlibat. Ketika kita kumpulkan, Ibu maunya nih selesai hari ini, kumpulkan, kemudian ternyata nggak ada salah satu pihak yang tidak bisa hadir. Artinya kita harus kesepakatan tuh. Besok bagaimana Ibu? Jadi kita secepat mungkin ingin segala dilema gitu ya harus selesai gitu. Jadi tidak ada sih nanti ya seminggu lagi atau enggak bulan ini keburu apa ya? Masalahnya keburu merambat banyak. Jadi secepat mungkin kita usahakan agar terselesaikan. Kalaupun ada kendala, kita menjadwalkan tetapi tidak terlalu lama waktunya, paling lama gitu ya 2 hari. Kebetulan misalnya kita nih misalnya ada masalah, terus Ibu sedang tidak di tempat ya, seperti kepala sekolah yang lain sedang pelatihan, itu kan Ibu bisa meminta tolong wakil Ibu untuk menyelesaikan sesegera mungkin gitu. Jadi harus kita terus pantau agar tidak melebar kemana-mana. Gitu. Keren banget Ibu. Ya mudah-mudahan cepat terselesaikan gitu ya. Agar kan kalau di sekolah kita itu ada masalah, itu tidak nyaman buat kita semua. Baik siswa, guru maupun stakeholder yang lain. Ya, baik. Saya mau nanya lagi ya Bu. Ya, silakan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Tentunya ada. Karena tadi Ibu katakan Ibu tidak berjalan sendiri, Ibu punya tim. Ya, pertama Ibu memilih wakil kepala sekolah itu kan tidak langsung memilih. Ya, artinya ada kesepakatan dari teman-teman. Ibu punya orang kepercayaan selain kepala sekolah, karena kepala sekolah itu juga sebagai guru. Jadi Ibu juga memilih teman-teman yang lain gitu, yang Ibu anggap percaya dan bisa diajak berbicara untuk menyelesaikan permasalahan gitu ya, mengambil keputusan. Dan teman-teman yang Ibu ambil itu tidak harus yang tua gitu. Kadang-kadang mohon maaf, ada yang muda tetapi bijak.
gitu. Itu ibu tentunya ibu pilih gitu. Jadi kalau tadi Bu ini menanyakan apakah ada seseorang gitu ya yang membantu ibu dalam mengambil keputusan, ibu jelaskan pastinya ada. Ya. Gitu. Ya. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Baik, pembelajaran yang Ibu ambil ya dari pengalaman Ibu, ternyata semua permasalahan ya bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian keputusan yang diterapkan gitu dengan baik itu akan menghasilkan hal-hal yang positif, dan segala keputusan bersama yang keputusan dilema etika itu kalau didiamkan atau maksud Ibu dibiarkan itu akan menjadi merembet dan berkesan negatif, tidak baiklah gitu. Jadi bagaimanapun harus kita selesaikan dengan musyawarah dan secara kekeluargaan. Iya. Itu Bu Rini. Terima kasih ya Bu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ya. Mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu waktu Ibu. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu. Ya, Ibu juga mohon maaf apabila nanti jawaban-jawaban Ibu yang tadi Ibu sampaikan kurang berkenan. Mudah-mudahan doa Ibu untuk Bu Rini sebagai guru penggerak Angkatan 8 tetap semangat dan lulus sebagai guru yang bisa menggerakkan teman-teman di sekolah Bu Rini ya. Artinya guru penggerak itu jangan hanya dapat ilmu sendiri, tetapi ilmunya dibagi-bagi buat teman-teman. Insya Allah menjadi ladang amal buat Bu Amin, Rini. amin. Ya, Bu, Ya, terima sehat selalu Bu kasih. Rini. Amin. Sama-sama. Saya izin pamit ya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.